warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membahas tentang ruang vektor, yaitu subbabnya tentang basis dan dimensi, di mana ini merupakan mata kuliah aljabar linear matrik yang diperuntukkan untuk program studi ilmu komputer di FMIPA Universitas Pakuan Bogor ya. Baik, secara definisi basis itu kalau kita lihat, misal V adalah ruang vektor dan B-nya himpunan U1, U2 sampai dengan UN, himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, B itu disebut basis untuk V jika B itu bebas linear dan B itu membangun atau merentang V. Jadi dua hal ini harus terpenuhi, bebas linear dan merentang, baru dikatakan B itu basis. Nah, di sini saya ambil contoh, apakah himpunan vektor U1 3,2, U2 3,-1 merupakan basis untuk R2? Nah, di sini akan coba diselesaikan untuk menunjukkan himpunan vektor U1, U2 merupakan basis untuk R2, berarti kita harus memenuhi dua hal. Tadi apa? Bebas linear dan merentang. Dikatakan bebas linear jika apa? Jika K1 U1 ditambah K2 U2 itu sama dengan 0. K-nya itu merupakan koefisien atau kelipatan dari vektor 3,2, K2 dikalikan 3,-1 sama dengan 0. Atau kita kalikan satu per satu diperoleh 3K1, 3K2 ditambah 3K2 min K2. Nah, ini jika diubah dalam bentuk SPL homogen, maka akan menjadi 3X1 ditambah 3K2 sama dengan 0, atau di sini di bawahnya 2K1 min K2 sama dengan 0. Nah, kalau kita mampu menentukan K1, K2 sama dengan 0, berarti itu bebas linear. Tetapi di sini karena matrik dibuat dalam bentuk matrik, terutama di dalam bab matrik yang kita bahas, bahwa matrik ini disebut dengan matrik yang diperbesar atau augmented matrik, di mana bisa ditulis menjadi 330, 2-1, 0. Nah, kita cukup menentukan apa? Menentukan determinan dari matrik A, yaitu 33, 2-1, dan diperoleh min 3 dikurangi 6 atau min 9, diperoleh nilai determinan dari matrik A itu tidak sama dengan 0. Jadi harus menentukan determinan dari matrik. Andaikan 0 berarti dia tidak bebas linear, artinya A-nya tidak punya inverse. Tapi untuk hal ini determinannya tidak sama dengan 0, artinya mempunyai inverse atau merupakan matrik non singular. Nah, jika A mempunyai inverse gitu ya, untuk SPL homogen A sama dengan 0, maka memiliki solusi trivial. Solusi trivial itu semua nilai K-nya bernilai 0. Dengan demikian U1 dan U2 bebas linear. Bagaimana? Jelas tidak ya? Jadi untuk menentukan basis itu salah satunya harus bebas linear. Nah, kita harus menunjukkan kembali apakah ini merentang. Untuk menunjukkan ini merentang, di dalam definisi sebelumnya kita ambil sembarang himpunan di R2. Misalkan kita ambil A, B di R2. Jika K1 dikali U1, K2 dikali O2 sama dengan tadi himpunan yang diambil dari R2, maka kita harus menentukan K1, K2. Seperti sebelumnya, cuman bedanya di sini bukan SPL homogen ya, ini maaf ini homogen. Ini kita ambil diperoleh SPL, di sininya A, B, maka akan diperoleh matrik yang diperbesarnya 33A, 2-1B. Nah, tetapi cukup kita menentukan determinan dari A.
Artinya jika A-nya tidak sama dengan 0, artinya mempunyai inverse. Jika A mempunyai inverse, maka berdasar teorema sebelumnya AX sama dengan B itu konsisten untuk setiap B. Jadi berapapun B-nya, kalau determinan A-nya tidak sama dengan 0 berarti ada. Ya. Dengan kata lain, U1 U2 itu merupakan kombinasi linear bagi A, B. Karena A, B di dalam R2, maka U1 U2 merentang R2. Paham ya? Jadi kombinasi linear dari AB karena A, B di R2, maka U1 U2 itu merentang R2. Jadi dengan kata lain, U1 3,2, U2 3,1 itu basis untuk R2. Jadi andaikan salah satu tidak terpenuhi, maka di sini bukan merupakan basis. Baik ya, kalau tidak paham bisa dituliskan di kolom chat. Baik, nah, kita akan lihat berdasarkan contoh soal tadi ada beberapa hal yang harus kalian pahami dan kalian ketahui bahwa berikut ini himpunan-himpunan di bawah yang merupakan basis dari tiap-tiap vektor karena memenuhi syarat basis, yaitu apa? Bebas linear. Pertama, matrik identitas ya. Untuk kali ini yang saya tulis di sini adalah 100, 010 dan 001 basis untuk R3. Kemudian kalau diberikan B, P1-nya sama dengan 1, P2-nya sama dengan E, P3-nya sama dengan E kuadrat. Ini basis untuk polinomial berderajat 2 ya, atau ditulisnya P2F ya. Kemudian untuk matriks 100, 010, 001, 001 basis untuk matriks 2 kali 2. Kemudian untuk S1 sampai dengan M, untuk T1, 2, 3 sampai dengan N, ini basis untuk untuk F berukuran F M kali N. Nah, dari sini kita bisa menentukan dimensi. Jadi antara basis baku dengan dimensi ada hubungan. Nah, dimensi itu apa? Dimensi itu kalau berdasarkan definisi ini, dimensi dari suatu vektor P dinotasikan dengan dim V adalah kardinalitas dari basis-basisnya. Nah, tapi ada kecuali ruang 0 didefinisikan berdimensi 0. Dari definisi di atas jelas bahwa dimensi dari F pangkat N berarti N. Dimensi dari F pangkat M kali N berarti M kali N. Nah, dimensi dari R3 berarti 3. Nah, dimensi dari matriks berordok 2 kali 2 berarti 4. Dimensi polinomial berderajat N berarti N plus 1. Saya ambil contoh, misalkan dimensi dari P2 nih, berarti ini 2 tambah 1, 3 gitu ya. Jadi untuk menentukan dimensinya, kalian pahami ruangnya dulu ya. Di sana apakah di sana matriks, apakah di sana ruang berdimensi N atau polinomial. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk soal-soalnya silakan kalian kembangkan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.